Terima kasih kembali di Sindo Prime. Pemirsa, insiden keracunan makan bergizi gratis ini lagi-lagi terjadi. Ini terjadi lagi pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat mengalami gejala pusing, mual hingga muntah usai menyantap menu MBG. Sejumlah siswa SMP Negeri Pamarican di Ciamis, Jawa Barat dievakuasi tim medis ke ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Kelas berapa Bu anaknya Bu? 9. Sementara itu para orang tua panik saat mengetahui siswa alami keracunan usai menyantap menu MBG. Tim medis dibantu guru melakukan upaya pengobatan di ruang kelas. Para siswa umumnya alami gejala pusing, mual hingga muntah-muntah usai makan. Menurut informasi dari pihak sekolah, sebanyak 400 sajian MBG dibagikan kepada siswa. Akibat insiden ini, kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara. Mual sama sakit kepala. Tadi makan apa sebelumnya? Makan ayam. Ayam. Ayamnya ada rasa apa? Bau atau gimana? Terus kayak masih ada darahnya. Itu rasanya gimana? Enak? Bau atau gimana? Bau. Oh, ada baunya. Ayamnya dimakan habis nggak tadi? Enggak. Itu jam berapa tadi makannya? Mulai kerasa perut, kram? Setengah 12. Jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG 53 orang. Sebagian siswa diperbolehkan pulang sementara 14 siswa dirawat di Puskesmas Pamarican. 2 siswa di Puskesmas Kertahayu dan 2 diantaranya dirujuk ke RSUD Banjar. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Pemirsa, siswa-siswi keracunan lagi selama menanti adanya perbaikan dan evaluasi dari pemerintah terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ombudsman bahkan mengeluarkan rekomendasi, sementara orang tua mulai sanksi. Kita bahas lebih lengkap pemirsa bersama dengan narasumber istimewa saya. Ini ada dari Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto. Selamat malam Pak Dokter, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah berkenan berdialog bersama kami di Sindo Prime Pak. Ya. Baik Pak Dokter, ini mumpung ada Pak Dokter ini, saya tergelitik dengan media sosial yang saya baca barusan nih Pak. Isinya begini Pak. Selama ini sering dibilang bahwa jajanan sembarangan itu berbahaya. Artinya higienitasnya tidak tahu artinya seperti apa. Tapi ternyata kenapa malah MBG yang harusnya lebih higienis, lebih bersih, malah ada kasus keracunan seperti ini Pak. Apa yang membedakan ini Pak? Dia setiap penyediaan makanan massal itu ekses yang kita tidak harapkan memang keracunan. Itu dimanapun berada, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Sehingga kita harus menyiapkan, saya kira BGN sudah ada protap-protapnya, tata kelola yang baik, mungkin monitoring evaluasinya ya sampai edukasi yang perlu ditingkatkan. Tapi kalau saya melihat dari 9.000 SPPG ada 56 yang bermasalah, itu kan hanya 0,6%. Saya kira pemerintah segera melakukan investigasi. Keracunan itu kan ada berbagai macam. Ada 1.000 orang makan, 1.000-1.000-nya keracunan, itu pertama. Ada 1.000 orang makan, yang keracunan 10, kan gitu kan. Nah, itu kan harus investigasi, gitu loh. Kalau misalnya, jadi kami kemarin melakukan press release, makanya bahwa MBG ini tetap harus jalan. Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau perlu cakupannya diperluas. Yang kedua, tinggal ditingkatkan quality controlnya. Jadi diimplementasi di bawah, termasuk edukasi terhadap yang tukang masak, kemudian yang mendelivery, ataukah murid juga harus diedukasi, begitu buka makanan bau, jangan dimakan. Itu aja. Apakah itu sudah dilakukan edukasi seperti itu? Tentunya oleh guru-guru. Misalnya tadi nih, dari 1.000 makanan yang
yang keracunan 10 setelah diinvestigasi ternyata mereka sebelum makan sudah merasakan bau. Tapi kenapa dilanjutkan menjadi makan sehingga dia akan keracunan. Jadi itu edukasi sangat dibutuhkan sekali. Yang kedua ditelusur mulai dari pembelian bahan makanan, prosesnya sampai ke delivery, sampai dimakan oleh anak-anak itu betul-betul dikontrol. Baik. Kalau kita mau menyediakan harus berdasarkan sertifikat layak higien dan sanitasi misalnya. Itu baik, tapi butuh waktu lama karena ini Indonesia, gitu loh kan. Jangan sampai hanya gara-gara sertifikat kemudian mereka terhambat atau ditutup. Dan tidak ada jaminan juga punya sertifikat layak higien dan sanitasi, tidak ada keracunan juga tidak ada jaminan. Yang utama adalah quality control tadi, pengawasan di bawah sama edukasi. Soalnya gini, Pak Dokter, maaf ya Pak, saya potong. Ini gimana ya? Saya membayangkannya berarti nanti misalnya gurunya bilang ke anak-anaknya gitu, murid-murid ini ada makanan bergizi gratis supaya kita makin bergizi. Tapi ingat ya, kalau bau jangan dimakan ya. Bukankah hal seperti itu rasanya kayak, ya ini bergizi apa malah kurang bergizi nih? Jadi gitu Pak. Ya sekarang beginilah, kita bikin 3.000 makanan, itu loh kan. Kalau dalam ilmu matematik mungkin ada sekian 1%, 2% yang memang kualitasnya nggak baik dan dia sudah tidak fresh, ada kemungkinan bisa meracuni. Tidak semuanya itu bisa dideteksi dengan edukasi tadi. Itu loh, itu semua ada tandanya kok. Gitu loh. Jadi kalau anak-anak dikasih informasi edukasi, nanti kalau mau makan, ini sebuah sebuah hukum alam lah. 3.000 ya seyogianya 3.000-nya harus memenuhi kesehatan. Tapi karena ini kan baru berjalan 11 bulan, sedangkan di luar negeri kan sudah 10 tahun. Jadi dalam proses seperti itu kita mencegah dengan melalui edukasi. Misalnya ada 10 anak-anak melaporkan ini makanan kok baunya nggak enak, ini kan nanti gurunya ngecek, oh ini jangan dimakan. Nah edukasi itu sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya keracunan itu. Pak, kalau melihat dari data yang ada selama ini kan tidak semuanya mengalami keracunan begitu Pak ya? Karena kalau dari statistiknya, misalkan tadi Pak Presiden juga sempat sampaikan 0, sekian persen lah dibandingkan 0,6% ya. 0,6%. Dibandingkan dengan begitu banyaknya MBG yang dibagikan ke murid-murid di seluruh Indonesia begitu. Nah, ini apakah hanya angka statistik yang membuktikan tidak serta-merta program ini belum baik, tapi bisa dikatakan baik karena statistik yang mengalami kerugiannya sedikit? Apa bisa seperti itu, Pak? Ya, karena ini kan menyangkut manusia ya. Mau 0,5%, mau 1% ya kita harus perhatikan, ya kan? Dan ada keracunan walaupun tidak sampai meninggal, tapi itu harus dievaluasi. Nomor 1 evaluasinya, apakah keracunan ini disengaja? 1. Sengaja ini apakah dia memberikan racun ataukah dia sengaja membeli makanan yang sudah tidak layak? Nah, yang kedua, makanan sudah layak, apakah proses pemasakannya, kemudian pencuciannya itu sudah sesuai atau belum? Setelah itu deliverynya gimana? Sampai dimakan berapa jam? Nah itu diinvestigasi. Kalau yang paling parah itu tadi yang sengaja gitu loh. Sengaja pengen mencari untung yang banyak besar, kita beli ikan yang sudah lama kan itu kan ya. Loh. Penyimpanan bahan makanan kalau dilakukan secara memenuhi syarat itu nggak masalah selama memenuhi syarat. Orang di luar negeri itu kalau nyimpan itu berbulan-bulan juga itu kalau pas musim dingin gitu. Nah itu yang harus diinvestigasi. Kalau memang ada kesengajaan ya SPPG tersebut harus dikasih punishment, bahkan diproses secara hukum kan gitu.
Tapi kalau tidak kesengajaan, diperbaiki ke depannya. Tapi jangan sampai hanya 0,6% ini akan merusak yang 99,4%, karena ini kan dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan dipolitisasi bahwa hal 11 bulan berjalan 0,6% ini mengalami kejadian yang tidak diharapkan, yang kita perbaiki gitu loh. Dan itu dengan melibatkan berbagai stakeholder, insya Allah akan bisa dicegah, paling tidak diminimalisir. Amin, amin, amin.